Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 34, bagian pertama. Kenshin, Yudis dan teman-temannya lalu digiring masuk ke dalam ruangan kantor, yang tak jauh dari kantin itu. Di ruang dalam nampak ada sejumlah petugas rumah sakit yang ada di tempat ini. Mereka ditanya ada masalah apa ini sampai rame-rame di luar. Lalu wanita yang bermasalah dengan Kenshin menjelaskan kronologi kejadiannya. Dan ia berkata dengan nada menyindir, "Cleaning service di rumah sakit ini gimana ya, kok gak beres banget? Kerja gak hati-hati, ini lihat patangan saya sampai tergores gini, akibat orang ini yang tak melihat pakai mata. Terus gimana nih jadinya, kan gua jadi luka nih." Melihat itu, salah satu pegawai yang ada di tempat ini berbisik pelan, lalu ia bicara sendiri, "Luka segitu aja mbak-mbak, pakai dibesarin segala, malulah, kasihan tuh masnya." Kenshin yang duduk di tempat itu menjadi pusat perhatian oleh sejumlah petugas rumah sakit yang sedang bekerja. Dan security pun bicara, "Mas ini siapa ya? Saya kira seragam cleaning service di Mitra Mandiri ini pakaiannya tidak seperti ini." Lalu Kenshin menjawab, "Saya memang tidak kerja di tempat ini Pak. Kebetulan tadi dimintai tolong seorang perawat saat ada di lokasi kejadian. Ada seorang korban yang butuh pendampingan. Lalu saya diajak ikut ke tempat ini. Pas sekali di sini juga ada yang saya kenal sedang dirawat pula, namanya Rena." Yudis yang mendengar itu langsung menyahut, "Lu jangan mengada-ada boy, mana mungkin dia punya kenalan cleaning service kayak lu, mimpi kali." Lalu dipanggillah perawat itu, seperti yang disebut Kenshin, dan ternyata benar apa yang dikatakannya. Simba perawat itu bilang sama Pak Security, "Iya saya tadi yang mengajak mas ini." Kemudian mbak perawat itu balik lagi ke ruang kerjanya. Lebih lanjut, security itu bertanya lagi, "Lalu kenapa pula kamu ikut angkatin kursi?" Tanya security itu juga sama Pak. Tiba-tiba saja, saya yang baru keluar dari kamar kecil, dipanggil oleh seorang perempuan. Ia bilang dan nyuruh saya untuk segera mindahin barang. Katanya tempat itu akan dipakai pasien baru yang belum dapat kamar. Karena tujuannya baik, saya juga mau, tak perlu harus menunggu untuk bekerja di sini. Dan kebetulan sekali waktu itu, wanita yang dimaksud Kenshin nampak berjalan menuju ke tempat ini. Seperti semula, apa yang dikatakan Kenshin memang benar, dan setelah dijelaskan, mbah yang main perintah tadi lantas minta maaf pada Kenshin. Lalu ia bicara pada security itu, "Iya saya yang suruh mas ini, saya tidak tahu kalau masnya bukan pekerja di sini." Karena dirasa sudah jelas masalahnya, security tersebut hanya bisa mendamaikan. Namun wanita temannya Yudis itu seakan tak mau, dan minta untuk check up dan periksa lukanya. Memang itu sudah menjadi biasa, dia orang kaya gitu, gak enak dikit langsung check up. Kenshin pun mempersilahkan, "Iya silakan nanti saya yang bayar." Lalu Yudis dan temannya menyahut, "Emang lu punya duit boy? Gaya lu sok pake bayarin segala." Lalu Kenshin mengeluarkan duit dari dompetnya, "Bayaran gaji bulan kemarin kerja sebagai cleaning service. Ini ada 1,2 juta, kalau kurang saya bisa ambil lagi." Sementara, ayahnya Kenshin sang bos besar yang sedang menjenguk Rena ini, setelah beberapa menit di tempat itu, terlihat nampak pamit untuk undur diri. Termasuk juga Kaori dan ayahnya. "Ren om tinggal dulu ya, moga Rena cepat sembuh, sehat kembali," ayahnya Kenshin sambil memperagakan orang yang sehat. Begitupun Kaori dan staf lainnya ikut pamit pula. Lalu Rena pun menjawab, "Makasih banyak ya om, sudah menjenguk Rena." "Makasih ya non, udah kesini," Kia bicara pada Kaori. Orang tua Yudis yang ada di situ seakan menjadi wakilnya Rena, sebab ortunya sendiri masih dalam perjalanan balik karena mereka ada di luar kota. Kaori yang keluar bersama ayahnya dan staf kantornya. Sampai waktu itu, ia tak juga melihat keberadaan Kenshin. Kemudian oleh bos besar, ayahnya Kaori dipersilahkan meninggalkan tempat ini terlebih dulu. "Kamu tinggal dulu ya Hen, saya ada perlu sedikit di sini." Ayahnya Kaori pun mendengarkan perintah itu, bersama staf lain mereka balik pulang. Dan kebetulan sekali, salah satu orang kepercayaan bos besar mengenal betul kepala rumah sakit ini. Kemudian, mereka menuju ke kantornya, dan memperbincangkan sesuatu hal, menyangkut para korban yang dirawat di rumah sakit ini.
Singkat kata, ayahnya Kenshin akan menanggung semua biaya pengobatan, rawat inap, dan pemulihan semua orang yang menjadi korban. Termasuk seluruh karyawan yang bekerja di perusahaannya Rena. Kepala rumah sakit yang memang kenal dengan anak buah ayahnya Kenshin. Terlebih, jauh sebelumnya, sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang nama seorang pengusaha besar di kota ini. Lalu sang pucuk pimpinan itu menyambut itikat baik tersebut. Karena dirasa ini butuh proses lebih lanjut. Lalu disodorkanlah lembaran surat perjanjian, yang akan diisi, dengan sejumlah poin penting. Antara nama rumah sakit mitra mandiri, dan nama perusahaan besar ayahnya Kenshin, yang tersohor dengan 73 perusahaan super multinya. Ketika akan dimulai pengisian formulir itu, ayah Kenshin lantas teringat. Beberapa waktu lalu, nama pemilik perusahaan induknya, telah diubah namanya, menjadi milik Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.